Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalkan, saya Syifa Nazira dari kelas 24. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lembaga sosial yaitu lembaga pendidikan. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam lembaga pendidikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendidikan lembaga sosial. Lembaga sosial atau dapat disebut dengan lembaga kemasyarakatan merupakan seperangkat norma yang mengatur dan mengendalikan tindakan individu dalam kehidupan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu pengertian lembaga pendidikan, fungsi latar dan fungsi manifest dari lembaga pendidikan, manfaat lembaga pendidikan, yang terakhir yaitu contoh lembaga pendidikan. Pengertian dari lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan menurut Nasionalis tahun 2008 adalah institusi sosial yang disediakan oleh masyarakat untuk menyiapkan mendidik anggotanya agar memiliki pengetahuan, keterampilan akan norma, dan nilai sosial suatu budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama yaitu fungsi laten. Fungsi laten secara sederhana dapat dipahami sebagai fungsi yang tersembunyi atau tidak disadari oleh anggota suatu lembaga sosial tersebut. Nah, fungsi laten dari lembaga pendidikan yang pertama yaitu mengurangi fungsi pengawasan orang tua, memperpanjang masa remaja, pengendalian sosial dan mempertahankan peran sosial, dan yang terakhir memberikan sarana dalam pembentukan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu fungsi manifest. Fungsi manifest secara sederhana dapat dipahami sebagai fungsi yang disadari, dikehendaki, dan diakui oleh anggota suatu lembaga sosial. Contoh fungsi manifest dari lembaga pendidikan yaitu memberikan keterampilan, menyiapkan siswa agar menjadi mandiri dan bisa mencari nanti, memberikan pendidikan karakter dan norma, dan yang terakhir mengembangkan bakat siswa agar berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu manfaat lembaga pendidikan. Berikut beberapa manfaat dari lembaga pendidikan, yaitu yang pertama memberikan informasi dan pemahaman secara lebih luas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari lembaga pendidikan. Contoh-contoh dari lembaga pendidikan yaitu antara lain, pertama, taman kanak-kanak, sekolah menengah atas atau SMA, kursus atau pelatihan, dan yang terakhir pesantren. Taman kanak-kanak atau TK dan sekolah menengah atas atau SMA tergolong dalam lembaga pendidikan formal, sementara kursus atau pelatihan dan pesantren tergolong dalam lembaga pendidikan non formal. Baiklah, tadi sudah saya sampaikan materi mengenai lembaga pendidikan. Nah, apakah ada yang bertanya mengenai materi tersebut? Bisa Ya, baik. perkenalkan, nama saya Raffi Ada dari kelas 4. Izin bertanya, apa peran utama Menteri Pendidikan dalam mengatur suatu sistem pendidikan di dalam suatu negara? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Peran utama Menteri Pendidikan dalam sistem pendidikan suatu negara yaitu merancang kebijakan pendidikan, mengawasi implementasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu memastikan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua warga. Baik, apakah bisa diterima jawaban ini? Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Fabrikas Umar. Sebenarnya bagaimana sekolah-sekolah swasta dapat mempengaruhi sistem pendidikan suatu negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab. Sekolah-sekolah swasta dapat mempengaruhi sistem pendidikan suatu negara dengan memberikan pilihan pendidikan tambahan, mendorong inovasi dalam pendidikan, dan memperluas akses terhadap pendidikan. Tetapi juga dapat menciptakan disparitas akses terhadap pendidikan berkualitas. Baiklah, untuk adik itu ditanyakan lagi. Baik, jika sudah tidak ditanyakan lagi, kita masuk ke selanjutnya yaitu kuis. Nah, di kuis ini siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan mendapatkan hadiah? Baiklah, kita mulai dari kuis yang pertama. Lembaga yang tujuannya mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik adalah A. Lembaga ekonomi, B.
B. Lembaga politik, C. Lembaga pendidikan, dan D. Lembaga agama. Siap. Silakan. Lembaga pendidikan. Benar sekali. Ini sudah hadiahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis berikutnya. Yaitu, sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor A. Nomor 3 Tahun 2003, B. Nomor 3 Tahun 2004, C. Nomor 2 Tahun 2004, dan D. Nomor 2 Tahun 2003. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Baik, silahkan. Jawabannya adalah B. Nomor 2 tahun 2003. Oke, benar sekali. Ini dia hadiahnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis yang terakhir. Pernyataan di bawah ini merupakan fungsi laten dari lembaga pendidikan adalah A. Mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah, B. Memperpanjang masa remaja anak, C. Mengembangkan bakat seseorang, dan D. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Oke, silahkan. Memperpanjang masa remaja anak. Oke, benar sekali. Ini dia hadiahnya. Baik. Nah, setelah tadi saya menjelaskan materi tentang lembaga pendidikan, terus ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada kuis, saya akhiri presentasi saya kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.